dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Hanun Fadilah Sari, NBI 12219000107. Perkenalkan, nama saya Walia Nurfifa Jana, NBI 12219000075. Perkenalkan, nama saya Niska Oliviana, NBI 12119001116. Perkenalkan, nama saya Delawati Krisanti Haryanja, NBI 12219000076. Perkenalkan, nama saya Mulia Indah Firmata, NBI 12119000099. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Sistem Informasi Manajemen dari PT Telekomunikasi Indonesia. Tentang latar belakang PT Telekomunikasi Indonesia. Langsung saja, yaitu perkembangan teknologi komunikasi dan informasi merupakan faktor penting dalam mempengaruhi perkembangan zaman. Banyak usaha atau bisnis berkembang pesat dengan bertambahnya media komunikasi dan informasi yang semakin mudah diakses oleh masyarakat luas. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi memberikan peran yang sangat penting dalam dunia bisnis, sehingga seringkali orang menggunakan keunggulan sistem informasi yang ia gunakan sebagai kunci strategi bisnis. Salah satu perusahaan yang menggunakan jaringan sistem informasi terintegrasi untuk mempermudah jalannya bisnis perusahaan adalah PT Telekomunikasi Indonesia, atau yang biasa kita kenal dengan PT Telkom. PT Telkom merupakan salah satu perusahaan milik negara yang bergerak di bidang penyedia jasa layanan telekomunikasi yang mana menerapkan teknologi komunikasi digital pada perangkat sistem telekomunikasi yang dimilikinya. PT Telkom merupakan salah satu perusahaan BUMN yang menyediakan layanan yang beragam atau multi-service bagi pelanggan. Pada tahun 2015, PT Telkom meluncurkan inovasinya, yaitu produk terbaru yang bernama IndiHome. IndiHome adalah berupa paket layanan komunikasi dan data seperti telepon rumah atau voice. Yang kedua yaitu internet atau internet on fiber atau high speed internet, dan layanan televisi interaktif atau USTV kabel atau IPTV. Untuk pembahasan yang pertama yaitu sistem informasi pada PT Telekomunikasi Indonesia. PT Telkom yang merupakan salah satu pengelola jasa telekomunikasi sebagai akibat dari perubahan lingkungan bisnis akan mengalami dampak terjadinya manajemen perubahan di lingkungan perusahaan. Dengan hal ini, setiap perusahaan harus memanfaatkan sumber daya informasi guna membantu dalam menunjang keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Perusahaan telekomunikasi merupakan salah satu perusahaan yang paling dinamis. Seiring dengan perkembangan perubahan teknologi, berbagai macam produk jasa telekomunikasi mulai bermunculan, di mana banyak perusahaan bersaing ketat untuk kinerja yang optimal. PT Telkom yang menerapkan sistem informasi terdiri dari Transaction Process System atau TPS dan Enterprise Collaboration System Media Internet atau portal internal, dan PT Telkom juga menerapkan sistem ERP berbasis SAP dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan integrasi antar unit-unit bisnis yang ada di dalamnya, yaitu HR Finance, Marketing, dan Finance. ERP juga memungkinkan Telkom untuk melakukan penghematan dan perampingan jumlah karyawan, sehingga menghasilkan keuntungan berupa struktur yang lebih ramping, terintegrasi, dan responsif terhadap perubahan. Cara kerja sistem informasi dan cara pemecahan permasalahan PT Telkom. Cara kerja sistem informasi dibagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama Operation Support System, yang mana peran dari sistem ini pendukung operasi perusahaan bisnis adalah untuk secara efisien memproses transaksi bisnis, mengendalikan proses industrial, mendukung komunikasi dan kerjasama perusahaan, serta memperbaharui database perusahaan. Dan di dalam pendukung operasi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada Transaction Process System, dan yang kedua adalah Enterprise Collaboration System, dan yang ketiga adalah Process Control System.
Manajemen support system. Di dalam sistem ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah manajemen information system, dan yang kedua adalah decision support system, dan yang ketiga adalah executive information system, dan yang terakhir adalah atau yang keempat specialist processing system. Di dalam spesialis processing system dibagi menjadi 4 bagian lagi, yaitu yang pertama adalah sistem pakar atau expert system, dan yang kedua adalah sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management system, dan yang ketiga adalah sistem informasi strategis atau bisa disebut dengan strategic information system, dan yang keempat atau yang terakhir adalah sistem bisnis fungsional atau bisa disebut dengan functional business system. Cara pemecahan permasalahan pada PT Telkom Indonesia. SIM adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuat keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk, dengan cara mendefinisikan masalah atau problem sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau dapat memberi manfaat. Selanjutnya, dalam proses penyelesaian masalah, manajer terlihat dalam pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan, yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali perlu mengambil banyak keputusan dalam suatu masalah. Dalam penyelesaian masalah ini, ada beberapa tahap, yaitu meliputi yang pertama, fase pemecahan masalah. Yang kedua, pendekatan dan pentingnya cara pandang sistem. Yang ketiga, membangun konsep dan elemen proses pemecahan masalah. Yang keempat, model suboptimisasi. Kelebihan dan kekurangan sistem informasi PT Telkom. Kelebihan: Telkom memiliki kekuatan finansial yang besar. Hal ini memudahkan Telkom untuk melakukan investasi peralatan telekomunikasi yang mahal. Yang kedua, sepanjang tahun 2008, jumlah pelanggan perusahaan terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Jumlah pelanggan akses internet broadband, sambungan tidak bergerak kabel, dan seluler mengalami pertumbuhan tahunan yang signifikan, masing-masing sebesar 168%, 100%, dan 36%. Yang ketiga, dari sisi keuangan, Telkom terus menunjukkan arus kas yang kuat dan rasio hutang terdapat akuitas yang sehat. Yang terakhir, sejumlah departemen dan instansi pemerintah, tidak termasuk BUMN, membeli layanan Telkom sebagai pelanggan langsung dengan termin yang dinegosiasikan secara komersil. Kekurangan: jumlah pekerjanya terlampau besar, sehingga kurang efisien dan boros dalam anggaran untuk gaji pegawainya. Yang kedua, langkah strategis merger dan akuisisi investasi dan divestasi serta pengelolaan anak perusahaan mengandung peluang dan resiko yang dapat mempengaruhi performansi keuangan dalam perusahaan. Yang ketiga, kepentingan pemegang saham pengendali dapat berbeda dengan kepentingan pemegang saham Telkom lainnya. Yang terakhir, kebocoran pendapatan berpotensi terjadi akibat kelemahan internal dan masalah eksternal, dan jika terjadi, dapat menimbulkan kerugian pada hasil usaha Telkom. Dalam operasional pelayanan pelanggan, sejak saat proses aktivasi awal sebagai pelanggan, pengguna fasilitas telekomunikasi, proses billing, hingga proses penagihan dan proses pembangunan, pengembangan, dan maintenance sistem informasi PT Telkom. Pengembangan atau pembangunan sistem informasi saat ini sangat dimanfaatkan sepenuhnya oleh hampir setiap perusahaan, baik itu perusahaan yang berskala kecil maupun yang berskala besar. Banyak perusahaan saat ini berfokus kepada pembuatan sistem informasi baru yang akan meningkatkan proses bisnis mereka. Beberapa proyek sistem ini merepresentasikan restrukturasi ulang yang radikal untuk proses-proses bisnis,
sementara yang lainnya melakukan perubahan secara bertahap. Selama tahun 2019, PT Telkom Indonesia konsisten memberikan layanan terbaik bagi konsumennya dan terus menjadi pemimpin pasar. Pada segmen seluler, pembangunan jaringan secara berkesinambungan hingga ke pelosok Nusantara telah menghasilkan jumlah pelanggan 171 juta dengan 112 juta diantaranya merupakan pengguna layanan mobil broadband. Pendapatan dari mobil broadband sendiri pada 9 bulan pertama 2019 tumbuh 28,4% dibandingkan September 2018 menjadi 9,1 triliun. Pertumbuhan ini didorong lonjakan di trafik layanan sebesar 55,2%. Layanan mobil broadband masih akan menjadi mesin pertumbuhan Telkomsel ke depannya, mengingat konsumsi rata-rata pengguna data yang masih rendah di kisaran 5-6 GB per bulan, dibandingkan dengan konsumsi di negara tetangga yang lebih dari 10 GB per bulan. Trafik data pertumbuhan seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang makin masif dalam menggunakan media sosial, layanan video, musik, game, serta pengguna 2G yang beralih ke 3G maupun 4G. Seiring peralihan ini pula, porsi layanan legacy akan semakin berkurang dan digantikan oleh layanan data. Sementara itu, Telkomsel juga berupaya untuk memperkuat posisinya di segmen milenial yang akan menjadi high value customers di masa mendatang. Sementara itu, IndiHome sebagai mesin pertumbuhan Telkom lainnya harus mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini tercapai dengan berbagai inovasi dan pengembangan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. IndiHome juga menawarkan berbagai pilihan bandwidth untuk pelanggan residensial sampai dengan 200 Mbps dan 300 Mbps. IndiHome juga menawarkan IndiBox yang merupakan layanan OTT dengan menggunakan akses internet untuk pelanggan IndiHome berbasis perangkat Android TV Box atau Smart Box. Selain itu, konten yang ditawarkan IndiHome makin lengkap dengan layanan baru seperti Ruang Terampil yang merupakan channel edutainment berisi tutorial. Cara penggunaan sistem informasi pada PT Telkom Indonesia. Sistem informasi manajemen yang dijalankan oleh PT Telkom Indonesia adalah SAP R/3. Adapun cara penggunaannya sebagai berikut. Yang pertama, mengaktifkan program SAP. Yang kedua, pengoperasian SAP R/3 dengan menggunakan lebih dari satu screen atau layar. Yang ketiga, fungsi tombol keyboard dan mouse untuk pengoperasian modul SAP R/3. Yang keempat, cara log off dari SAP. Yang kelima, cara memilih menu untuk transaksi. Yang keenam, cara menyimpan file laporan di PC atau Excel. Yang ketujuh, cara mencetak laporan di printer. Dari pemaparan materi yang sudah dijelaskan, dapat kita simpulkan, yaitu perkembangan teknologi komunikasi dan informasi merupakan faktor penting dalam mempengaruhi perkembangan zaman. PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom merupakan salah satu perusahaan milik negara yang bergerak di bidang penyedia jasa layanan telekomunikasi yang mana menerapkan teknologi telekomunikasi digital pada perangkat sistem telekomunikasi yang dimilikinya. PT Telkom yang menerapkan sistem informasi terdiri dari Transaction Process System atau TPS dan Enterprise Collaboration System Media Intranet atau portal internal. PT Telkom juga menerapkan sistem ERP berbasis SAP dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan integrasi antar unit-unit yang ada di dalamnya, yaitu HR Finance, Marketing, dan Finance. ERP juga memungkinkan Telkom untuk melakukan penghematan dan perampingan jumlah karyawan sehingga menghasilkan keuntungan berupa struktur yang lebih ramping, terintegrasi, dan responsif terhadap perubahan. Dan juga ada dua cara kerja sistem informasi, yaitu Operation Support System dan Management Support System. Dan juga ada pun cara pemecahan permasalahan pada PT Telekomunikasi Indonesia dengan beberapa tahapan yang terdiri dari fase pemecahan masalah, yang kedua pendekatan dan cara pandang sistem,
Yang ketiga, membangun konsep dan elemen proses pemecahan permasalahan dan sistem pendukung pengambilan keputusan. Di dalam PT Telekomunikasi juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Bila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Yo, I ain't here for the money.